Ini nih, kesalahan terbesar pembunuh berantai yang menyebabkan dia tertangkap. Yo, what's up simple people? Sebagai warga netizen plus 62 yang sejati, pada pas kecil, kita pasti pernah yang namanya pramuka. Pramuka itu tentunya dipenuhi oleh banyak kenangan-kenangan yang nggak terlupakan ya. Tapi, bagaimana jadinya kalau pas di pramuka itu ada di suatu saat kalian itu pingsan. Dan setelah pingsan, ternyata ada sesuatu hal yang aneh pada diri kalian, tapi kalian tidak mengetahui hal itu apa. Sampai-sampai pada waktu kalian dewasa, kalian menjadi seseorang yang terluka mentalnya. Kok bisa kayak gitu? Karena nih, di kejadian kali ini, Simple Knowledge itu mau membahas mengenai seorang pembunuh berantai yang memanfaatkan jabatannya itu sebagai pembina pramuka di Soviet Rusia sono tuh. Jadi dia itu dengan sengaja melecehkan anak-anak didiknya di pramuka di Soviet sana. Penasaran seperti apa ceritanya? Saksikan terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram @asimplenoknowledge. Inilah kisah mengenai pembunuh berantai yang bernama Anatoly Slivko. Anatoly Slivko adalah seorang Rusia sejati yang lahir di Izhrbaz, yaitu kota yang kecil, kota yang di dekat laut gitu, dan dia lahir pada tanggal 28 Desember 1938. Si Anatoly Slivko kecil ini pada waktu itu adalah orang yang sangat lemah. Dia menderita insomnia, penyakitan, sampai akhirnya dia itu kurus kering. Dan pada waktu dia mulai beranjak dewasa, ternyata ada satu kejadian yang mengubah hidupnya dengan sangat tragis. Karena pada waktu dia berusia 20-an tahun gitu, dia melihat ada suatu kecelakaan yang mengerikan. Jadi di kecelakaan itu ada seorang anak yang naik motor, yaitu anak pramuka gitu, dia ditabrak oleh mobil sampai meninggal. Dan bensin-bensin, terus darah yang berceceran di aspal yang ada di jalan itu, ternyata membuat si Anatoly Slivko ini ternyata terangsang. Entah kenapa dia itu tidak bisa melepaskan pikirannya dari kejadian yang ada di depan matanya itu. Dia berusaha dengan sangat melepaskan itu semua, tapi tidak lama kemudian, kurang lebih 5-6 bulan kemudian, dia itu mimpi basah guys. Mimpi basah ternyata membayangkan kejadian itu. Dan secara tidak sadar, hal ini akhirnya mendorong dia untuk menjadi seseorang yang ingin, yang berhasrat yang tinggi untuk menyaksikan kejadian itu lagi guys. Nah ini nih, yang berikutnya nih. Yang namanya orang, kalau dia itu punya impian, punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, dia itu pasti mengejar impiannya sampai dia dapat. Hal ini memang kelihatannya positif, tapi tidak untuk kasusnya Anatoly Slivko. Karena Anatoly Slivko ini, begitu dia mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menyaksikan kejadian itu lagi, untuk ejakulasi di tubuh anak laki-laki yang terbakar tubuhnya, pada akhirnya, Anatoly Slivko ini berhasil mewujudkan impiannya dengan dia menjadi pembina pramuka anak-anak laki-laki. Yang tentunya ini sangat sesuai dengan tekad dan impiannya untuk merasakan kenikmatan seksual dari menyaksikan anak-anak atau bocah-bocah pramuka ini nantinya yang akan terbakar dan disiksa oleh si Anatoly Slivko. Disinilah kegilaan Slivko dimulai. Jadi dari tahun sekitar 1960-an, Slivko ini melakukan eksperimen gila terhadap bocah-bocah pramuka ini. Katanya sih mereka itu akan dikuatkan tubuhnya dengan eksperimen ini. Jadi kayak tulang-tulangnya itu nanti jadi lebih kuat, tubuhnya itu jadi lebih segar dan bugar. Tapi yang aneh tuh, eksperimennya ini katanya mengakibatkan si anak ini harus kehilangan kesadarannya. Jadi pingsan gitu. Memang kalau kita cari-cari, gue sendiri cari-cari sumber-sumbernya tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana eksperimen ini dilakukan. Tapi yang pasti, si bocah ini dibiarkan pingsan, jadi kayak oksigen yang masuk ke otaknya itu dipotong entah gimana caranya, entah dicekik, entah digantung, atau diapain ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti pada saat anak-anak bocah pramuka ini pingsan, Anatoly Slivko ini kemudian
bermasturbasi di tubuh anak-anak yang pingsan ini. Dan kemudian setelah dia puas berfantasi, si anak-anak ini akhirnya dihidupkan kembali. Jadi dikasih nafas buatan, intinya dibikin sadar lagi lah. Tapi nih, ada tapinya nih. Beberapa dari anak-anak ini ternyata itu ada yang tidak selamat. Jadi, sepanjang tahun 1960 sampai 1985, Anatoly Slivko ini total telah menyebabkan 43 anak kehilangan kesadaran. 7 dari mereka itu meninggal dunia. Korbannya yang pertama ini sungguh sangat naas karena entah bagaimana eksperimennya ini gagal sehingga bocah ini tidak bisa hidup kembali. Jadi setelah dia pingsan, dia akhirnya meninggal. Dan yang dilakukan Anatoly Slivko ini adalah si bocah ini dimutilasi, kemudian tubuhnya dibakar. Tapi ternyata hal ini malah menyebabkan Anatoly Slivko itu malah senang karena dia akhirnya menemukan apa yang menyebabkan hatinya itu bergejolak lagi gitu loh. Jadi dia itu ternyata memang passionnya tuh di sini, melihat orang-orang yang tubuhnya terbakar habis oleh bensin. Makanya itu dari kejadian ini dia kemudian menjadi brutal, mengulang-ulang kejadian ini lagi sehingga ada 7 korban jiwa yang meninggal dengan cara yang sama, yaitu dia dicekik, kehilangan kesadaran, kemudian si Anatoly Slivko ini memotong-motong bagian tubuhnya, disiram bensin, dibakar, dan dia bermasturbasi di tubuh yang kebakaran ini. Nah, tapi meskipun Anatoly Slivko ini melakukan banyak eksperimen ilegal yang menyebabkan siswa-siswanya ini kehilangan nyawa, tapi ternyata selama belasan tahun tidak ada yang mengetahui hal ini. Bahkan ketika anak-anak pramuka ini tidak pulang ke rumah karena mereka sudah meninggal, Anatoly Slivko ini bahkan tetap tidak dicurigai. Bahkan nih, Anatoly Slivko itu katanya menerima penghargaan sebagai pembina pramuka yang terbaik selama belasan tahun. Meskipun ada banyak korban yang hilang di bawah kepemimpinannya, tapi nih, setiap pembunuh berantai itu mempunyai suatu kebiasaan yang sangat buruk, teman-teman. Dan kalau kalian ingin jadi pembunuh berantai, tolong hilangkan kebiasaan buruk ini. Mereka itu selalu menyimpan memento. Yang namanya memento itu adalah semacam kenang-kenangan gitu loh dari para korban-korbannya ini. Jadi Anatoly Slivko ini katanya itu suka berejakulasi dan mengeluarkan air itunya tuh di sepatu-sepatu para korbannya. Dan dia menyimpan semua sepatu korbannya, plus dia itu ngerekam semua kegiatan yang dia lakukan kepada siswanya. Ini nih, kesalahan terbesar pembunuh berantai yang menyebabkan dia tertangkap. Jadi di suatu ketika itu, di klubnya si Anatoly Slivko ini, ada orang itu yang entah mungkin iseng atau gimana ya, dia ini menggeledah klubnya Anatoly Slivko dan menemukan video-video yang aneh. Pas disetel, ternyata tuh ada Anatoly Slivko lagi menyaksikan tubuh yang ada yang diikat, ada yang dicekik, terus ada yang terbakar, dan dia berejakulasi, bermasturbasi terhadap tubuh-tubuh dari siswa-siswanya ini. Ini nih, makanya pelajaran buat kita semua, jangan nyimpen hal yang aneh-aneh. Ketahuanlah dia, dan pada akhirnya di tahun 1986, Anatoly Slivko ini pada akhirnya ditangkap oleh polisi. Dan pada akhirnya dia juga dihukum mati di tahun 1989 dengan hukuman mati, yaitu hukuman tembak. Itulah tadi guys, kisah mengenai Anatoly Slivko, yaitu seorang pembunuh berantai yang maniak terhadap bocah-bocah muda pramuka. Buat kalian para orang tua, kalau kalian menyekolahkan anak kalian, tolong dijaga baik-baik, dan tentu saja kalian juga harus bersahabat dengan anak-anak kalian, supaya kalian tahu bahwa anak-anak kalian tuh tidak diapa-apain oleh orang yang tidak benar. Itu saja dari kita, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan juga follow kita di Instagram @asimplenoknowledge. See you on the next video.